setelah mengalami berbagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa tantangan dakwah, Nabi sebelumnya pernah diboikot. Tahajud ini, Pak, qiyamul lail ini harus kita anggap sebagai sholat yang mudah, sholat yang gampang, bukan sholat yang berat. Depan masjidnya terpampang baliho gede-gede dan ada tulisan sekian hari menuju Ramadan. Jadi tanggalnya setiap hari diganti. Jadi kalau tidak salah 30 sekian menuju Ramadan, ya. Nah, acara kita pada hari ini juga demikian, selain membahas tentang Isra dan Mi'raj, juga nanti akan bahas tentang bagaimana kita menyambut bulan suci Ramadan. Baik. Bicara tentang Isra dan Mi'raj yang di Indonesia diyakini terjadi pada tanggal 27 Rajab, ya. Walaupun kalau kita telah buku-buku sirah nabawiyah, sejarah hidup baginda Rasul, ya, tidak ada satupun riwayat yang as-sarih, ya, sarih itu artinya jelas, ya, yang menyebutkan bahwa peristiwa tersebut terjadi di 27 Ramadan. Sama juga seperti 27 Rajab. Sama juga dengan nuzulul Quran yang selama ini kita yakini terjadi pada 17 Ramadan. Ya, tidak ada, ya, keterangan yang sarih itu fix, gitu, ya. Namun demikian ada riwayat mengatakan bahwa Isra dan Mi'raj ini terjadi antara setelah wafatnya istri Rasulullah dan pamannya Abu Talib dan momentum hijrah. Jadi pada fase inilah Isra Mi'raj ini terjadi. Sebagai Syekh Al-Safi Rahman Al-Mubarak mengatakan peristiwa Isra dan Mi'raj ini bagian dari tasliyatun Nabi, hiburan bagi Rasulullah, ya, ba'da wafati, setelah wafatnya paman dan istrinya Khadijah. Ya, makanya setelah itu kita mulai dari sini, ya. Jadi Rasulullah SAW setelah mengalami berbagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa tantangan dakwah, Nabi sebelumnya pernah diboikot oleh kafir Quraisy, ya, 3 tahun namanya Nabi diboikot di lembah Syi'ib. Masuk tahun ke-10 kenabian, ya, Allah Subhanahu wa taala kembali menguji Rasulullah. Makanya kalau kita bicara tentang ujian-ujian yang kita alami hari ini belum seberapa dibanding dengan yang dialami oleh Rasul dan para nabi, ar-rusul wal mursalin. Ujian yang kita alami hari ini, ya, jauh dibanding dengan yang mereka alami. Karena itu Abu Qatadah mengatakan, "Ya Rasulullah," kata Abu Qatadah, "man asyaddun nasi bala'a." Siapa yang ujiannya itu dahsyat, siapa yang ujiannya luar biasa. Maka Rasul mengatakan, ar-rusulu, para rasul, wal anbiya, dan para nabi, summal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang setelahnya, ya, dan setara dengan mereka. Jadi para nabi, para rasul itu ujiannya luar biasa. Siapapun, ya. Siapa misalnya Nabi Ibrahim, wah, itu ujian luar biasa. Kalau kita pernah belajar nabi-nabi ulul azmi, ya, ini nabi-nabi yang memiliki kesabaran tingkat tinggi. Dimulai dari Nabi Nuh, itu ujian Nabi Nuh itu dahsyat, Pak. Ya. Nabi Nuh itu, ya, bisa disebut nabi yang paling lama berdakwah. Dalam surat Al-Ankabut dikatakan lamanya Nabi Nuh itu berdakwah alfasanatin illa khamsina am, 1000 tahun kurang 50. Berapa, Pak? 1000 kurang 50. 950 tahun, Pak. Ini kata orang Medan, lama kali, Pak. Lama sekali, Pak. 950 tahun. Dan pengikutnya, ya, followernya, orang yang ngikutin beliau itu tak sampai 100. Lebih banyak jamaah Al-Ittihad ini kira-kira, ya. Jadi nggak nyampe 100. Bahkan anaknya sendiri dan istrinya pun tidak ikut beliau. Jadi ujian luar biasa, gitu. Nabi yang lain, Nabi Ibrahim, ya, juga termasuk ulul azmi. Nabi Ibrahim itu diuji oleh Allah SWT, bahkan dia pernah dibakar. Ada yang pernah di sini dibakar? Pernah?
Alhamdulillah ya. Nabi siapa lagi? Nabi Musa, termasuk ulul azmi juga. Ya. Sebelum diusir oleh Firaun, bahkan diancam dibunuh ya. Waktu kecilnya bahkan dia pernah dihanyutkan oleh ibunya di Sungai Nil. Siapa di antara kita yang di sini pernah dihanyutkan ibunya di Sungai Ciliwung? Nggak ada kan? Ya. Nabi Yusuf pernah dibully oleh saudaranya, dicemplungkan ke dalam sumur, lalu kemudian dijual belikan. Bahkan di tengah kalangan bangsawan itu dia mendapatkan ujian yang jenisnya berbeda. Apa itu? Ujian wanita. Digoda oleh wanita terhormat, diajak masuk ke dalam kamar hanya berdua dan kamarnya dikunci dari dalam. Coba kalau imannya nggak kuat bahaya gitu ya. Jadi para nabi itu ujian luar biasa. Nah, Rasulullah juga demikian. Di antara ujian itu ketika beliau kehilangan orang yang sangat beliau sayangi, pamannya Abu Talib. Nah, sang paman ini Abu Talib ini jamaah bukan hanya sekedar paman, tapi orang yang menggantikan posisi ayahnya. Ketika Nabi lahir dalam keadaan yatim, 6 tahun usianya ibunya wafat, 8 tahun usianya kakeknya meninggal dunia. Dan sejak usia 8 tahun itu pamannya inilah yang melindungi Rasulullah SAW, memberikan semua kebutuhan baginda Rasul dan membackup Nabi. Nah, sang paman ini meninggal dalam keadaan musyrik. Kita bayangin, ini yang membuat Rasulullah betul-betul merasa kehilangan. Sudahlah pamannya meninggal dan musyrik pula. Ketika sang paman sedang terbaring sakit, kan ada tua terbaring. Kata Rasul, ya ammi, wahai paman, qul, katakan, la ilaha illallah ashfa'u biha amama Allah yaumal qiyamah. Dengan kalimat la ilaha illallah ini saya akan memintakan syafaat kepada Allah pada hari kiamat nanti. Namun pamannya menggelengkan kepala dan kemudian meninggal dalam keadaan musyrik. Dan Nabi sempat beristighfar, lalu kemudian Allah kemudian belakangan sekian tahun kemudian mengingatkan kita semua, maka lin nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Kata Allah, tidaklah boleh, tidaklah pantas bagi seorang nabi dan kita semua orang beriman memintakan ampun bagi orang-orang musyrik walaupun mereka kerabat kita setelah jelas bahwa mereka penghuni neraka jahim. Artinya apa? Kalau ada saudara kita, nauzubillah, orang dekat kita, siapapun dia meninggal dalam keadaan kafir, kita tak boleh mendoakan mereka, tak boleh beristighfar untuk mereka, memintakan ampun, enggak, kalau mereka sudah meninggal dunia. Tapi kalau masih hidup justru dianjurkan. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sungguhnya engkau ya Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau sayangi sekalipun. Allah yang berikan hidayah. Makanya kita yang di sini jemaah yang sama-sama sudah mendapatkan hidayah, alhamdulillah, betul-betul harus mempertahankan. Maka doa kita apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan engkau gelincirkan hati kami. Ba'da id hadaitana, setelah engkau berikan hidayah. Jadi kita nanti berharap semoga hidayah Allah hari ini tidak hilang, tidak tergelincir. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinih atau ala ta'atik. Ya Allah yang maha membolak-balikan hati, mantapkan hati kami dalam agama dan ketaatan kepada. Nah, ini peristiwa pertama yang membuat Rasulullah bersedih. Yang kedua jemaah, wafatnya sang istri Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Khadijah ini bukan hanya istri, tapi juga wanita yang sangat membantu Rasulullah SAW. Bahkan dialah yang telah memberikan segalanya untuk Rasulullah. Karena itu belakangan ketika Khadijah meninggal dunia, sekian tahun kemudian Nabi menikah, istri-istri Nabi itu masih cemburu. Aisyah misalnya, ya Rasulullah, Khadijah kan sudah meninggal dunia kapan tahu. Kenapa masih sering disebut-sebut namanya? Bayangin orangnya sudah meninggal Pak, tapi masih menimbulkan cemburu bagi istri Nabi yang lainnya. Orangnya udah wafat. Kata Khadijah, kenapa? Ngapain dia omongin terus gitu kan? Ngapain membela susnya? Apa kata Rasul? Bagaimana mungkin saya melupakan orang yang telah saddaqatni 'inda kadzdzaba bi'an nas, yang telah
membenarkan risalahku, mendukungku ketika orang-orang mendustakanku. Dialah yang telah memberikan hartanya untukku, kata Rasulullah SAW, ketika orang-orang memboikotku, dan dialah Khadijah yang telah memberikan keturunan untukku. Nah, wanita mulia ini meninggal dunia. Ya, Rasulullah mengalami kesedihan yang bertumpuk-tumpuk sehingga para ulama menyebut tahun ini dengan Amul Huzn. Amul Huzn, tahun kesedihan. Ya, untuk mengobati duka lara Rasul ini, maka Allah SWT memperjalankan hambanya ini ke Al-Aqsa. Kita masuk peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya. Allah SWT memperjalankan hambanya Rasulullah SAW minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari al masjidil haram di Makkah ilal masjidil aqsa di Palestina. Saya atau para ulama kemudian belakangan menegaskan bahwa ada hikmah tersendiri ketika Allah SWT memperjalankan hambanya Muhammad SAW ke Aqsa. Tujuan Isra Nabi itu Aqsa, bukan Madinah, bukan juga Taif, bukan juga Depok. Dan kalau Allah mau, tak perlu capek-capek bawa ke Aqsa lagi, langsung dari Ka'bah Musyarrafah ke Sidratul Muntaha ke Baitul Ma'mur bisa. Tapi enggak, Allah membawa nabinya ini diperjalankan dulu dari Al-Haram, Masjidil Haram ke Aqsa. Tujuannya apa? Di antara hikmahnya agar Rasulullah tahu, agar kaum muslimin tahu, dan kita hari ini semakin yakin bahwa Al-Masjidil Aqsa itu milkun lil muslimin. Saya September lalu alhamdulillah sempat datang ke Al-Masjidil Aqsa di Palestina ini 3 hari kami menginap di sana, dan pada hari Jumat dini hari subuh saya sempat ketemu dengan Syekh Umar Al-Kislani, Direktur Al-Masjidil Aqsa tersebut. Kemudian saya sampaikan, ya Syekh, apa nasihat Anda untuk kami orang Indonesia? Kata dia gini, nanti kalau Anda pulang kembali ke Indonesia, sampaikan kepada orang-orang Indonesia dan bahkan dunia secara umum. Apa itu? Katakan kepada mereka bahwa Al-Masjidil Aqsa ini bukan hanya milik orang Palestina, bukan hanya milik orang Arab saja, tapi milkun li jami'il muslimin. Ini milik seluruh kaum muslimin. Dan Anda juga, kata dia, cukup atau bertanggung jawab untuk membebaskan Al-Masjidil Aqsa ini dari jajahan Zionis Israel hari ini. Ini pesan Syekh Umar Al-Kislani. Hal yang sama disampaikan juga oleh Ibu Maryam, Ketua Majelis Ta'lim Al-Masjidil Aqsa, yang saya temui di teras Masjidil Aqsa waktu itu, juga mengatakan hal yang sama. Kata dia, berapa hari Anda kemarin? 3 hari Bu, saya bilang. Cuma 3, salah satu ayam. Kurang itu, yang banyak, yang lama, gitu kan. Ajak teman-teman Anda nanti kemari, gitu ramaikan masjid ini. Sebab kalau masjid ini semakin sepi, maka semakin mudah bagi Zionis Israel untuk mencaploknya. Demikian harapan mereka. Nah, Rasulullah jamaah diperjalankan oleh Allah SWT minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Di antara spiritnya, tujuannya memberitahu kita semua agar masjid tersebut kita ambil alih. Karena itu dalam hadis yang lain yang mengatakan, la tushaddur rihalu illa ila salasat masajid. Tak begitu dianjurkan melakukan perjalanan kecuali 3 masjid. Masjid hadza, kata Rasul, masjidku ini An-Nabawi di Madinah, wal Masjidil Haram di Mekah, wal Masjidil Aqsa. Inilah 3 tempat di mana kita dianjurkan untuk didatangi oleh Rasulullah SAW. Nah, tambahan sedikit bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah mukjizat. Sebagai at-tatsbit, penguatan atas risalah Rasulullah. Peristiwa Isra dan Mi'raj adalah satu-satunya peristiwa yang dialami oleh Rasulullah. Tidak ada nabi lain yang mengalami. Mukjizat khusus bagi nabi yang secara logika sederhana barangkali pada awalnya sulit kita percayai. Makanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini jamaah tasliyatun lin nabi, hiburan bagi Rasulullah, wa tatsbitan li risalatihi, dan penguatan untuk risalahnya, wa ta'ziman lillah, dan pengagungan bagi Allah, bukti kebesaran Allah SWT. Dan satu lagi,
Ujian bagi kita. Ujian bagi kita kaum muslimin, apakah kita mau percaya atau tidak? Karena itu ketika Rasulullah kembali dari Isra dan Mi'raj ini jamaah, dan beliau sampaikan di khalayak orang-orang Quraisy waktu itu, maka penduduk Makkah terbagi tiga. Pertama, ada orang yang langsung percaya dengan kisah yang tidak masuk akal ini. Semalam kata Rasul, saya diperjalankan Allah ke Al-Aqsa. Dan orang-orang Quraisy sudah tahu itu Aqsa di mana, karena merupakan lalu lintas bisnis mereka menuju ke Syam, Palestina. Semalam saya diperjalankan usriya, kata Rasulullah, dari Masjidil Haram ini ke Al-Aqsa. Maka Abu Jahal waktu itu ya, seperti buzzer yang mendapatkan konten baru untuk membuli Rasulullah. Begitu kira-kira ya. Selama ini kan dia pengen banget membuli Rasulullah dan mengatakan beliau itu bohong, tukang hoax, tapi nggak ada materinya. Orang Nabi nggak pernah bohong. Nabi tidak pernah dusta. Nah ini dapat nih, dapat. Ini mesti bikin heboh begitu. Harus segera di-share. Begitu kira-kira ya. Maka sebelum dia meng-share berita ini ya, dia mendatangi Abu Bakar As-Siddiq dulu. Kata dia, Abu Bakar, udah dapat info belum? Apa kata Abu Bakar? Itu teman Muhammad. Kenapa? Masa dicerita? Semalam dia dari Aqsa, bolak-balik, pepeh. Ya, semalam. Kata Abu Bakar As-Siddiq, saya pengen cerita. Muhammad sendiri yang cerita. Sallallahu Muhammad sendiri. Kata Abu Bakar As-Siddiq, kalau dia yang cerita, lebih dari itu saya percaya. Syaratnya dia yang cerita. Ya, lebih dari itu ceritanya saya percaya. Makanya Abu Bakar disebut dengan As-Siddiq, alladzi yusaddiqu ar-Rasul, yang selalu membenarkan Rasulullah. Nah ini golongan pertama, Pak. Ada orang yang langsung percaya seperti Abu Bakar Siddiq. Ini orang-orang yang memiliki tingkat keimanan yang tinggi, tingkat keimanan yang tidak biasa. Yang kedua, ada orang yang fihi mutaraddud wa tasyakkuk. Ada orang yang ragu, mau percaya nggak masuk akal. Masa nggak mungkin orang bisa diperjalankan hidup gitu kan, bolak-balik dengan jarak 1.200 km, Pak. Ya, 750 mil berjalan darat waktu itu ya. Waktu itu bukan nggak ada pesawat seperti sekarang. Mereka tidak percaya ya, karena tidak masuk akal. Tapi yang cerita Rasulullah, orang yang tidak pernah dusta, fihi mutaraddud, bingung gitu kan, mau percaya enggak? Dan terakhir ada orang yang seperti Abu Jahal, tidak percaya sama sekali. Ya, nah tinggal hari ini ya Pak, kita termasuk golongan yang mana? Apa termasuk grupnya Abu Jahal CS? Atau fihi mutaraddud, ada yang masih ragu-ragu, padahal sudah ada di Al-Quran kisahnya, sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya? Atau kita seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sekedar menguatkan ya keimanan dan keyakinan kita ya. Sebenarnya peristiwa Isra dan Mi'raj ini jazakumullah ya, kita percayai melalui 3 pendekatan. 1, pendekatan secara bahasa. Kalimat subhana dalam bahasa Arab ini untuk menunjukkan sebuah peristiwa yang tidak biasa, peristiwa yang menghebohkan ya. Jadi kalau Rasul mengatakan semalam, kata Rasul, saya bermimpi ke Al-Aqsa, itu nggak heboh, Pak. Mengapa heboh waktu itu? Dan ceritakan Allah dengan kalimat subhana, karena ini peristiwa bukan hal yang biasa. Dan satu lagi bahwa kejadian luar biasa yang tidak biasa yang terjadi pada diri Nabi ini bukan hal yang baru. Sebelumnya kita ketemu dengan kisah-kisah yang luar biasa juga. Misalnya Nabi Musa punya tongkat yang bisa jadi ular. Itu silakan lakukan penelitian secara ilmiah dalam konteks hari ini, nggak ketemu, Pak, sulit. Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar api. Ada yang mau nyobain? Enggak masuk akal. Gitu ya. Demikian juga dengan misalnya Nabi Daud alaihissalam ketika dia memegang besi yang menjadi lembut. Alanna lahul hadid. Alanna lahul hadid. Kami lembutkan besi ketika dipegang oleh Nabi Daud. Nah ini semua peristiwa khariqun lil 'adah, enggak masuk akal, tapi terjadi. Yang kedua, pendekatan lewat sejarah, bahwa perpindahan fisik Rasulullah minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa 1.200 km ini bukan hal baru, pernah terjadi sebelumnya. Kapan? Di masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini diyakini oleh kaum muslimin dan diyakini juga oleh non-muslim. Orang-orang Nasrani dulu mereka yakin dengan cerita Nabi Sulaiman. Bahkan ini menjadi
kemuliaan dan kebanggaan tersendiri bagi orang-orang Yahudi waktu itu ya. Bagaimana ceritanya? Sulaiman alaihissalam ya rahmatullah dikisahkan dalam surat An-Naml, dikabarkan oleh burung hudhud. Jadi ketika dia melakukan sidak begitu kira-kira ngumpulin pasukannya, dia tidak lihat hudhud. Ainal hudhud, kata Sulaiman, di mana hudhud? Ya. Dan ketika hudhud ini burung ya. Ketika burung hudhud ini datang, dia melaporkan bahwa di negeri Saba, Yaman sono, Yaman itu dari ujung, Pak. Kalau Palestina di atas, ya, kalau Yaman itu paling bawah, sepanjang jazirah Arab, ya. Kata burung hudhud ini, saya menemukan al-malika, seorang ratu menyembah matahari. Ya, maka insting Sulaiman alaihissalam, insting dakwahnya muncul. Maka singkat cerita terjadilah korespondensi surat menyurat antara Sulaiman dan Ratu Bilqis ini. Mengapa surat menyurat? Ya, karena waktu itu belum ada WhatsApp. Kalau udah ada WhatsApp, pasti Nabi Sulaiman ngirim WhatsApp tuh ya kepada Ratu Bilqis. Ini kan nggak ada. Pada akhirnya jemaah, Ratu Bilqis ini siap datang ke Sulaiman, melakukan perjalanan panjang dari negeri Saba Yaman menuju ke Palestina di atas. Istana Sulaiman. Ketika sang ratu ini sedang melakukan perjalanan, sedang OTW, on the way, kata Sulaiman, kita harus melakukan sambutan yang meriah. Maka kerajaan istana Sulaiman ini dihias sedemikian rupa, dicat ulang, dipasang gapuranya, ada asusnya, lantainya diganti, Pak, renovasi, diganti dengan kaca, dan di bawahnya ada air mengalir. Wah ya, setelah selesai semua, kata Sulaiman alaihissalam, beres. Nah sekarang itu ratu nanti kalau datang, kita suruh duduk di mana? Apa suruh duduk di karpet, apa di kursi yang sudah disiapkan, atau di mana? Dan mereka sepakat untuk mempersilahkan sang ratu ini duduk di kursinya sendiri. Setuju, kata Sulaiman. Ayo, mayyatini bi arsyiha. Siapa yang bisa ngangkat kursinya, singgasananya yang di Yaman itu, di sana itu kemari. Ayo. Ya. Tapi syaratnya apa? Qablan ya'tuni muslimin. Sebelum mereka nyampe. Jangan orang yang udah nyampe kursinya masih OTW. Begitu kira-kira. Mayyatini bi arsyiha. Siapa yang bisa mendatangkan kursinya? Qala ifritun minal jinni. Jin ifrit, Pak. Waktu itu jin tunduk kepada Sulaiman. Qala ifritun minal jinni. Jin ifrit berkata, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Sulaiman, saya bisa mendatangkan singgasana Bilqis itu qabla an taquma min maqamik. Sebelum Sulaiman berdiri, Pak, kursi udah nyampe. Kata Sulaiman, ada yang bisa lebih cepat lagi, Kak? Saya pengen lebih cepat lagi. Maka dalam surat An-Naml, Quran surat yang ke-27 ayat 40. Nanti saya akan cek lagi. Saya kutipkan firman Allah menceritakan peristiwa ini. Qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab. Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika turfu. Berkatalah, alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab. Seorang laki-laki, indahu 'ilmun minal kitab, yang memiliki ilmu, pengetahuan dari Alkitab. Saya sempat buka beberapa kitab tafsir, dan diantaranya kitab tafsir Ibnu Katsir yang lainnya, ya, dikisahkan laki-laki yang dimaksud, ya, laki-laki yang mengangkat tangannya dan kemudian mengatakan, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Saya yang memindahkan singgasana Bilqis itu sebelum mata Anda berkedip. Ting, udah nyampe. Laki-laki itu ternyata orang Sunda, Pak. Namanya Asif bin Barkhaya. Namanya Asif alif sod fa. Asif bin Barkhaya. Demikian dalam kitab tafsir. Asif. Ada Asif ini. Ini supaya gampang ingatnya aja gitu ya. Iya, nanti silakan cek lagi di kitab-kitab tafsir gitu ya. Namanya Asif bin Barkhaya, ya, masih kerabat Sulaiman alaihissalam gitu kan, dan semacam ahli ilmu di masa Sulaiman. Dialah yang mendatangkan kursi tersebut, dia yang memindahkannya. Jadi ini kemajuan teknologi tingkat tinggi menurut saya, yang hari ini mungkin belum sampai atau belum mampu digapai oleh manusia. Kita baru bisa mindahin suara lewat handphone.
Halo. Ah, suara halo saya, Pak, udah kedengaran sama emak saya di Batu Raja, Palembang. Saya foto, klik, saya kirim ke adik saya di Palembang. Bisa ngirim apa kita hari ini? Ngirim foto, ngirim gambar, ngirim video, dan satu lagi, Pak, ngirim uang. Bisa ya? Transfer uang. Bisa. Udah bisa ngirim. Tapi kalau ngirim meja ini, misalnya saya pengen ngirim meja ini ke teman saya di Riyadh misalnya, di Madinah. Tapi sekali enter belum bisa. Wallahualam, suatu saat mungkin bisa, mungkin. Ini kan ilmu pengetahuan terus berkembang. Nah, jadi apa yang terjadi pada diri Rasulullah dipindahkan oleh Allah SWT, ini bukan hal yang baru. Terjadi sebelumnya di masa Sulaiman. Jadi kalau kita mengingkari peristiwa Isra Mi'raj, kita mau kemana kan kisah perpindahan Ratu Bilqis ini, singgasananya ini ya. Jadi semua itu memungkinkan terjadi atas izin Allah SWT. Karenanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini, yang akumullah, di antara hikmahnya apa? Ujian keimanan bagi kita. Kita mau percaya apa enggak? Yang kedua, mempertegas kerasulan Muhammad. Jadi kisah ini menambah keyakinan kita bahwa Rasulullah itu bukan manusia biasa. Dia adalah utusan Allah dengan mukjizatnya sebagaimana diberikan kepada nabi sebelumnya. Bukti kekuasaan Allah. Kalau Allah berkehendak, maka tidak ada yang mustahil bagi Allah, termasuk memperjalankan Rasulullah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Hiburan bagi Rasulullah dan ujian bagi kita tadi ya. Dan satu lagi yang terpenting, bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah perjalanan yang membawa oleh-oleh. Rasulullah pulang bawa oleh-oleh. Oleh-olehnya apa, Pak? Oleh-olehnya bukan kurma kalau kita balik dari umrah, bukan juga gudeg ya, dari Jogja ya, atau kemudian oleh-oleh lain, bukan makanan, tapi oleh-olehnya sholat 5 waktu yang kita laksanakan hari ini. Dikisahkan Rasulullah lakukan perjalanan 2 kali, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, horizontal, perjalanan yang horizontal dari Makkah ke Palestina. Nah, berhenti di Al-Aqsa setelah mengimami para nabi yang mendahului beliau. Nabi berdiri di sebuah batu sakhra, batu besar, Pak. Nabi berdiri di sini, dan kemudian setelah sebelumnya mengikatkan kendaraannya, burak. Saya seharian waktu itu kami keliling kawasan Masjidil Aqsa ya, dan pertama sebelum datang ke batu besar ini ya, kami datang ke sebuah terowongan, turun ke bawah, itu ada sebuah masjid seperti ini, Pak. Cuman besarnya lebih kecil dari ini, tapi dia agak panjang. Itulah Masjid Burak. Di paling ujung itu ada di dinding ada ikatan. Konon di sinilah Rasulullah dulu mengikatkan buraknya sebelum diangkat oleh Allah SWT ke langit. Nabi berdiri di sakhrah ini, bukit ini. Nah, nanti ada kisah-kisah unik ini. Saya dulu sering mendengar kisah ini dan ragu-ragu tentang kebenarannya ya. Baru kemudian setelah saya ke sana, saya yakin bahwa itu ceritanya hoax. Jadi dikisahkan Nabi berdiri di bukit ini, ketika Nabi akan diangkat oleh Allah ke langit, batu ini pengen ngikut. Pernah dengar nggak, Pak, ceritanya? Sehingga batunya ngambang, tidak di atas dan tidak di bawah. Saya datang ke Aqsa, lihat sendiri batu itu nggak ngambang, Pak. Itu cerita hoax, nggak benar. Jadi kalau yang beredar di internet itu hasil editan, Photoshop, bukan, atau editan AI gitu ya, nggak benar. Saya lihat sendiri ya, batunya nggak ngambang, nempel di tanah, cuman di bawahnya ada terowongan saja. Nah, batu inilah yang kemudian bersejarah penuh dengan keberkahan di masa pemerintah dinasti Umayyah ya, di Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Waktu itu dinasti Bani Umayyah kaya raya dalam masa kejayaannya, ya. Dia ya, atau pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus memagari batu ini. Batu besar ini dipagarin dengan pagar yang bagus agar tidak kepanasan dan tidak kehujanan. Dibuatlah atapnya berupa kubah berlapis emas. Itulah yang kita lihat hari ini. Kalau kita klik di internet Masjid Al-Aqsa, klik, keluar itu Kubbatus Sakhra, the Dome of the Rock, masjid kubah emas. Tapi bukan yang di Depok sini, bukan ya. Disinilah Rasulullah berpijak, diangkat oleh Allah SWT, menapaki langit 1, langit 2, sampai langit 7. Lalu kemudian Rasulullah SAW menemui Allah di Baitul Ma'mur, tempat para malaikat dan penghuni langit tawaf, dan kemudian ke Sidratil Muntaha, inda Sidratil Muntaha dalam Al-Qur'an.
Nah, disitulah baginda Rasul menerima perintah salat 50 kali. Ya, saya sudah cek hadisnya, beberapa mengatakan fix. Allah memerintahkan kepada Rasul agar kita melaksanakan salat 50 kali. Maka pulanglah Rasulullah. Turun ke langit 7 ketemu Nabi Ibrahim, no comment. Enggak banyak bicara. Turun lagi ke langit ke-6 ketemu dengan Nabi Musa. Kita bersyukur Pak. Nabi Musa ini kayak orang Depok. Kepoan. Tahu kepoan? Pengen tahuan. Dia nanya, "Ya Muhammad, madza akhadta min rabbik?" Ente dapat apa dari Tuhan? Dia nanya. Kan Rasulullah, dia tahu baru menghadap Allah SWT. Nah, pulang mesti ada sesuatu. Madza akhadta min rabbik? Ente dapat apa dari Tuhan? Rasul berkata polos, kami diperintahkan melaksanakan ibadah, salat 50 kali sehari semalam. Hah? Kata Musa, 50 kali. Ya, irji ila rabbik, balik. Umatmu enggak akan mungkin kuat. Saya ini pengalaman, kata Musa, dan kita tahu riwayatnya. Di antara ibadah yang diperintahkan Allah kepada Musa pertama kali salat, Pak. Ketika Musa pulang dari Bukit Tursina, ya, dan kemudian dalam perjalanan tersebut dia mendapatkan wahyu. Ana Allah la ilaha illa ana fa'budni. Sayalah Allah, tidak ada Tuhan selain saya, kata Allah SWT. Wa aqimis salata li dzikri. Jadi sebelum Musa diperintahkan menghadap Firaun berdakwah, dia juga diperintahkan untuk melaksanakan salat. Aqimis salata li dzikri. Dirikan salat untuk mengingatku. Pulang ke Tuhanmu kembali, umatmu enggak mungkin sanggup. Kami saja yang diperintahkan 7 kali sehari semalam, kata Musa alaihissalam kira-kira, karena Bani Israel waktu itu dan mereka mengatakan mereka melaksanakan sholat sebagaimana Kristen Ortodoks Suriah juga 7 kali sehari semalam. 5 kali seperti kita hari ini ditambah dengan waktu duha dan waktu qiyamul lail, 7 kali. Itu enggak kuat. Maka pulanglah baginda Rasul menghadap Allah, dikisahkan sampai bolak-balik 9 kali dan tersisa 5 hari. Maka sholat 5 waktu itu aslinya 50, Pak. Tapi dinasakh oleh Allah, ya, ibadahnya, tapi pahalanya tetap. Ya. Jadi hari ini kita sholat 50, kita sholat 5 kali, tapi pahalanya 50. Bikulli hasanatin bi'asyri amsalihha. Satu kebaikan 10 kali lipat. Jadi kalau kita sholat 5 kali sehari semalam, pahalanya tetap 50 kali. Dan kita bersyukur. Bayangin Pak, kalau kita harus sholat 50 kali. Saya pernah cerita hari ini kepada anak-anak, ya remaja lah. Anak-anak hari ini kan relatif kritis. Ustaz, itu kurang kerjaan amat tuh. Ya, mengapa? Kalau mau 5 kali ya kenapa harus 50 dulu gitu kan? Ya hikmahnya supaya pahalanya 50. Yang kedua, ini dengan proses. Jadi Allah ingin menunjukkan bagaimana proses pelaksanaan sholat ini begitu luar biasa. Nah ini oleh terbesar baginda Rasul sepulang dari Isra dan Mi'raj. Dan jangan lupakan juga bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj ini jamaah memiliki spirit untuk merebut kembali Al-Aqsa, karena jelas Allah mengatakan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, sekarang ya kita masuk ke Ramadan, gitu ya. Semoga segera selesai insyaallah. Nanti kita selesai jam berapa? Syuruk ya? Atau syuruk insyaallah. Atau sampai jam 9? Sampai jam 9 Pak, sehat? Ya, yang sampai jam 9 silakan. Saya jam setengah 7 pulang ya. Oke, baik. Ya. Ramadan 30 hari sekian lagi. Kalau dalam hitungan kalender yang beredar dari kita ya, Januari dan Rajab itu sama tanggalnya. Hari ini tanggal 29, Rajab pun tanggal 29. Ya. Nanti pas Februari berubah, Pak. Ya, karena Januari ini umurnya 31. Sementara Rajab 29 atau 30. Jadi sama. Nanti Maret ketemu lagi, Pak. 1 Maret itu sama dengan 1 Ramadan. Ini kalender yang beredar ya. Nanti kita akan menunggu sidang isbat dan keputusan dari Kementerian Agama kepastiannya. Tapi kira-kira ya. Jadi kalau hari ini tanggal 29, berarti Ramadan tersisa 32 atau 33 hari lagi. Sedikit lagi, sebulan lebih sedikit. Ya. Nah, karena itu apa yang kemudian harus kita lakukan dalam menyambut Ramadan ini ya? Pertama, ya, kita lakukan tarhib seperti ini. Ya. Untuk apa? Untuk mengagungkan syiar Allah, syiar agama Allah SWT, supaya kita ingat
Saya ya tadi mungkin saya sempat sampaikan di mukadimah ya, di masjid apa Az-Zikri ya, di Pesona Kayangan, masjid besar. Di situ ditulis ya, hari-hari menjelang Ramadan itu ya, sekian hari sekian. Jadi ketika orang lewat enggak, oh sebentar lagi Ramadan, sehingga kita bisa menyiapkan diri kita gitu ya. Nah, lalu bagaimana amal Rasulullah ini yang di WA ke saya dalam, dan para sahabat dalam menyambut bulan Ramadan ini, juga amalan para ulama dulu ya ketika menyambut bulan suci Ramadan ini. Mereka rahimakumullah ya, menyambut bulan Ramadan ini, mempersiapkan bulan Ramadan ini ya dengan membagi tahun itu menjadi dua. Pertama, selama 6 bulan setelah Ramadan ya, mereka mengevaluasi ibadah yang mereka lakukan. Dan 6 bulan berikutnya, yaitu dia bulan, kalau kita hitung dari bulan Rabiul Awal ya, pas Maulid Nabi ya, mereka berdoa agar dipertemukan dengan Ramadan. Jadi persiapan Ramadan para sahabat, para ulama dulu bukan dari bulan Rajab sebenarnya, tapi dari bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, 6 bulan persiapan Ramadan. Nah, juga ditambahkan dengan doa-doa ya, walaupun doa yang tadi dibacakan tidak sahih ya, tapi maknanya benar. Kita minta kepada Allah diberikan keberkahan di bulan Rajab, bulan Sya'ban sampai usia bulan Ramadan. Dan mereka terus melakukan persiapan-persiapan tersebut dengan cara apa? Melaksanakan ibadah-ibadah yang akan kita laksanakan nanti di bulan Ramadan. Ini sederhana saja ya. Ini slide saya agak banyak ya. Ada 44 slide. Nanti saya tinggalkan ke panitia jika diperlukan, dan tidak mungkin kita bahas semua ya. Jadi apa persiapan Rasulullah dan para sahabat dalam menyambut bulan suci Ramadan dan diikuti oleh para ulama setelahnya, mereka melakukan ibadah yang akan dilaksanakan di bulan Ramadan. Apa itu? Nanti Ramadan kita ngapain, Pak? Ibadah apa yang kita lakukan? Pertama, puasa. Ini ibadah utama Ramadan nanti, puasa. Karena itu dari bulan Rajab ini dan masuk bulan Sya'ban sebentar lagi ya, memperbanyak puasa. Puasa sunnah. Puasa sunnah apa saja? Bisa Senin Kamis. Bisa Ayyamil Bid. Kalau sudah meningkat lagi bisa apa? Puasa Daud. Yang penting memperbanyak puasa sebelum Ramadan tiba. Nah, ternyata jamaah, aktivitas memperbanyak puasa sunnah sebelum Ramadan tiba ini sangat bermanfaat bagi, pertama, kesehatan fisik kita, yang kedua, mental kita. Apa maksudnya? Orang yang biasa melaksanakan shaum sunnah sebelum Ramadan, ternyata di bulan Ramadan nanti dia lebih kuat fisiknya. Mengapa? Karena sudah terbiasa. Jangan ada orang yang setahun nggak pernah puasa sama sekali, begitu Ramadan tiba langsung puasa. Tidak mengherankan kalau hari-hari pertama, pekan-pekan pertama dia tersiksa luar biasa karena tidak terbiasa. Ya, saya pernah nanya ke teman-teman dokter langsung gitu kan, betul Ustaz katanya. Jadi orang yang nggak pernah puasa sama sekali, tiba-tiba Ramadan puasa, lambungnya itu kaget. Apalagi anak-anak, Pak. Saya punya pengalaman, anak saya 5 ya. Di awal-awal kita nggak ngerti yang beginian ya. Betul, Pak. Jadi anak-anak yang nggak pernah puasa sama sekali, begitu Ramadan tiba dia puasa. Itu hari pertama, Pak. Jam 3, jam 4 sore itu dia uring-uringan, ngelosor di lantai, minta buka puasa. Mengapa? Karena nggak kuat. Baru pertama puasa. Nanti kalau sudah hari keempat, kelima udah biasa. Maka sejak saat itu ya kami membiasakan mengajak mereka berpuasa di bulan Sya'ban ini. Uring-uringannya kapan? Ya di bulan Sya'ban ini. Nanti Ramadan sudah terbiasa. Dari sisi apa? Kesehatan fisik. Nah, dari sisi mental juga demikian. Ya, mental kita sudah siap menyambut bulan suci Ramadan. Ini ibadah pertama, memperbanyak puasa. Masih ada waktu. Di bulan Sya'ban ini kita perbanyak puasa kita ya. Puasa sunnah besok Kamis atau mungkin mulai minggu depan. Minggu depan mulai masuk bulan Sya'ban ya, Senin Kamis, begitu Ramadan tiba kita sudah tidak tersiksa lagi karena sudah terbiasa. Ini minimal banget. Yang kedua, ibadah yang bisa kita laksanakan juga di bulan sebelum Ramadan ini adalah ibadah tarawih, Pak. Jadi mulailah kita melaksanakan tarawih di bulan Sya'ban.
Tapi ini jangan ditelan mentah-mentah kemudian diviralkan. Nanti ada ajaran baru lagi. Oh, itu Ustaz Happy Andi ngajak kita tarawih di bulan Sya'ban gitu kan. Ini bid'ah baru lagi. Bukan. Maksudnya apa? Salat malam. Memperbanyak salat malam di bulan-bulan jelang Ramadan. Karena ini adalah salah satu ibadah utama juga yang nanti kita laksanakan di Ramadan. Kita disebut dengan at-tarawih. Salat malam, saya ingin sampaikan afdhalus salat, salat sunnah yang paling afdal ba'dal maktubah, setelah salat yang waktu adalah salat malam. Salat malam ini ya banyak nama. Ada disebut dengan qiyamul lail. Diambil dari firman Allah surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Qumil laila qiyamul lail. Dinamakan juga dengan tahajud. Diambil surat Al-Isra, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsak rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili fatahajjad, salat tahajud. Salat qiyamul lail, salat tahajud sama. Dan ini adalah salat yang harus kita anggap sebagai salat yang easy. Saya ingin memberikan inspirasi jemaah. Selama ini kita menganggap bahwa tahajud itu berat. Biasanya tahajud itu dilaksanakan oleh para ustaz, para kiai, atau orang yang lagi punya banyak masalah. Maka ditahajud gitu ya. Enggak. Tahajud ini Pak, qiyamul ini harus kita anggap sebagai salat yang mudah. Salat yang gampang, bukan salat yang berat. Mengapa? Satu, salat qiyamul lail ini adalah salat yang fleksibel dari sisi waktu. Panjang waktunya, min ba'dal isya ila qubail subuh. Panjang waktunya. Kita mau laksanakan kapan aja. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsaili wa nisfahu thulutsan. Jadi Allah tahu bahwa Rasul itu melaksanakan salat malam pada sepertiga awal, tengah malam, atau sepertiga akhir. Boleh dilaksanakan. Walaupun yang paling afdal sulus akhir lail, seperti akhir malam. Tapi boleh ba'da isya, misalnya saya pulang dari ceramah agak malam, kayaknya akan bablas, enggak akan bisa sholat malam sebelum subuh. Nah, maka dilaksanakan sebelum tidur. Nah, qaumun, kami adalah kaum, kata Umar bin Khattab ya, tidak tidur sebelum melaksanakan sholat malam. Khawatir nanti enggak bangun. Itulah bedanya Umar dan Abu Bakar. Kalau Abu Bakar itu yakin bangun nanti, maka dia enggak sholat sebelum tidur. Tapi Umar karena khawatir nggak bangun, maka dia sholat sebelum tidur, walaupun nanti bangun lagi gitu ya. Nah kalau kita nggak, sebelum sholat nggak tidur, nggak sebelum tidur nggak sholat, setelah bangun nggak juga sholat ya. Jadi waktunya easy, waktunya panjang Pak, bisa kita laksanakan pada waktu-waktu ini. Beda dengan zuhur, zuhur pendek waktunya. Subuh apalagi sebentar lagi udah nggak boleh lagi sholat subuh, tapi tahajud lama. Satu. Yang kedua, rakaatnya fleksibel. Subuh 2 rakaat, nggak boleh tambah, nggak boleh dikurang. Zuhur 4 rakaat, nggak boleh dikurangin. Entang-entang sibuk nih mau rapat, kita zuhur 2 rakaat nggak bisa, kecuali safar. Maghrib juga demikian. Tapi sholat malam, qiyamul lail, tahajud enggak. Bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat, bisa 6 rakaat, bisa 8 rakaat. Bahkan Imam Malik rahimahullah pada masa yang dia Madinah melaksanakan sholat malam 36 rakaat. Ulama-ulama yang lain puluhan rakaat, walaupun Rasulullah paling banyak 8 rakaat. Tapi poinnya tidak kaku, bebas. Makanya kami Travel JJ Money itu punya program kalau umrah itu qiyamul lail berjamaah setiap malam bagi yang mau dan sanggup, dan rakaatnya kita lihat kondisi. Kadang 8 rakaat, kadang 6 rakaat, kadang 4 rakaat, sisanya dilaksanakan sendiri. Mengapa? Karena rakaat salat malam ini relatif bebas. Kita bisa melaksanakan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi sholat malam ini harus kita anggap sebagai sesuatu yang easy, sesuatu yang mudah. Jangan dianggap berat. Mulai dari hal-hal yang atau rakaat yang sederhana. Sesekali bikin kejutan malaikat. Yang biasanya ayat-ayatnya yang pendek. Sesekali panjang lah ayatnya gitu kan. Apalagi sholatnya sendiri, tidak berjamaah. Sebaik mungkin, semaksimal mungkin itu akan sebagus mungkin. Puasa, berbanyak puasa sunnah. Yang kedua, memperbanyak qiyamul lail. Ibadah apa lagi yang kita laksanakan sebelum Ramadan ini? Memperbanyak sedekah. Sedekah. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah ketika Ramadan juga nanti. Kata para sahabat, secara umum bangsa Arab itu orang yang dermawan, Pak.
Tetapi kata para sahabat, orang yang paling dermawan di antara kami adalah Rasulullah. Jadi bangsa Arab sendiri, para sahabat Nabi sendiri itu orang-orang yang dermawan. Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, Abdurrahman, ini orang-orang yang dermawan. Tapi Rasulullah lebih dermawan lagi di antara mereka. Dan di bulan Ramadan beliau lebih dermawan lagi. Ini harus kita latih. Sebelum Ramadan kita harus latihan sedekah yang banyak, sehingga ketika Ramadan nanti tiba, puncaknya kita bersedekah. Bahkan bisa jadi kita jadikan Ramadan itu sebagai momentum puncak sedekah kita dengan membayar zakat. Kita alhamdulillah misalnya yang diberikan rezeki oleh Allah bisa menabung uang kita, atau mungkin ibu-ibu punya tabungan emas di rumahnya, pastikan Ramadan nanti kita jadikan sebagai momentum kita membayar zakat mal kita, zakat harta kita, bersedekah yang lebih, dan itu dimulai dari bulan Sya'ban. Satu lagi ibadah yang utama yang bisa kita lakukan di bulan ini jemaah menjelang Ramadan, mencontoh Rasulullah dan para sahabat, memperbanyak tilawah Al-Quran. Karena as-shaum wal Quran yashfa'ani li'abdin yaumal qiyamah. Karena Ramadan, Al-Quran itu satu paket. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Ramadan bulan turunnya Al-Quran. Dalam hadis tadi sampaikan as-shaum wal Quran yashfa'an. Puasa dan puasa Ramadan maksudnya dan Quran yashfa'an, bisa memberikan syafaat kepada hamba pada hari kiamat nanti. Marilah kita siapkan diri sekarang. Maka malah kita targetkan nanti Ramadan khatam Quran. Nah, bahkan salah satu ibadah yang boleh kita lakukan adalah curi start. Kalau mencurikan nggak boleh, tapi kalau curi start boleh, Pak. Supaya kita khatam Al-Quran lebih awal, caranya bagaimana? Mulai baca Quran dari sekarang. Baca dari sekarang tilawahnya, mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, terus insya Allah begitu masuk Ramadan hari kedua kita udah khatam. Hebat amat, keren ini. Yang lain baru start Al-Baqarah dia sudah An-Nas, Pak. Mengapa? Karena startnya di bulan ini gitu di bulan Sya'ban. Yang lain baru mulai dia udah khatam. Tapi ingat, jangan begitu khatam selesai, enggak. Justru seperti orang naik kendaraan. Yang lain masih gigi 1, Pak, kita udah gigi 4. Begitu Ramadan tiba, yang lain masih mulai ngegas tuh. Enggak, kita udah stabil jalannya gitu. Karena apa? Kita sudah terbiasa melaksanakan. Toh orang Melayu punya pepatah, ala bisa karena biasa. Sesuatu yang berat, sulit, tapi kalau kita biasakan maka akan jadi suatu hal yang mudah. Persis seperti anak kampung saya, Pak. Di kampung saya yang membelah Sungai Ogan di kampung saya itu ada jembatan gantung. Itu kalau orang yang belum pernah naik jembatan gantung itu, Pak, bisa gemeteran dan keringetan. Tapi anak kampung kami enggak, dilari, Pak. Kenapa? Karena udah biasa. Jadi ala bisa karena biasa. Demikian juga dengan baca Quran. Kalau kita sudah terbiasa, ada hal yang hilang kalau kita tidak baca Quran. Itu harus kita biasakan setiap hari, bukan hanya di bulan Ramadan, start dari bulan-bulan ini. Sisanya jamaah, kita sambut Ramadan ini dengan happy, dengan gembira. Sebab ketika kita menyambut Ramadan dengan gembira, persis seperti anak-anak pengen jalan-jalan, Pak. Anak kita di sekolah misalnya diumumkan oleh gurunya, anak-anak besok hari Sabtu kita akan jalan-jalan. Datang ke sekolah lebih cepat, insya Allah. Belum saatnya bangun, dia udah bangun, Pak. Mengapa? Karena ada kegembiraan dalam dirinya. Nah, demikian juga dengan kita. Kita sambut gembira Ramadan ini dengan baik. Bila perlu kita cat ulang rumah kita rapikan rumah kita dalam rangka apa? Menyambut kehadiran bulan suci Ramadan. Kegembiraan yang bisa memicu dan memberikan semangat kepada kita. Bukan kegembiraan anak-anak main petasan, enggak. Itu enggak benar. Atau kegembiraan remaja, enggak Mengapa bergembira? Karena Ramadan itu banyak keutamaannya. Ramadan menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan. As-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idza jatunibatil kabair. Kata Allah, kata Rasul dalam hadis Muslim, salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, mukaffiratun ma bainahunna, menghapus dosa-dosa di antara keduanya, idza jatunibatil kabair, selagi tidak melakukan dosa yang besar. Kalau dosa besar butuh taubat tersendiri. Tapi kalau dosa-dosa yang standar, yang biasa, terhapuskan dengan melaksanakan puasa Ramadan. Ramadan musim kebaikan.
tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabun nar. Ramadan itu dibukakan pintu-pintu surga. Maksudnya apa? Pintu-pintu menjurus ke surga itu dibukakan. Peluang kita melakukan kebaikan lebih banyak. Insyaallah Ramadan nanti kita akan jadi orang yang lebih soleh daripada biasanya. Dan itu jalan menuju surga. Wa tughlaqu fihi abwabun nar, dan pintu neraka ditutup. Peluang-peluang melakukan kemaksiatan dipersempit di bulan Ramadan. Wa tusaffat fihi asyayatin, dan setan-setan dibelenggu, diikat. Nanti ada yang nanya, Ustaz, ini saya peduli nanya, Ustaz, katanya kalau Ramadan setan dibelenggu, ya. Tapi kenapa masih banyak penjahat? Ente setannya gitu ya. Jadi maksudnya apa? Tusfadus setan itu jalan setan, cara setan menggoda manusia itu dipersempit. Paling tidak syahwatnya turun, kena lapar gitu ya. Ini minimal banget gitu ya. Wa yunadi fihi munadin kulla lailah, dan setiap malam ada malaikat yang menyeru, ya baghil khair halumma, ya baghil syarri aqsir hatta yaqtadi Ramadan. Berserulah malaikat, wahai para pencari kebaikan, halumma, kemari datang. Wa ya baghil syarr, wahai penyuruh kejahatan, aqsir, berhentilah, hatta yaqtiya Ramadan, sampai kemudian Ramadan berakhir. Nah, ini Ramadan juga mengapa kita harus bergembira? Karena Ramadan bulan ukhuwah. Kita santap sahur bersama dengan keluarga kita, buka bersama di masjid kita, salat tarawih berjamaah, tadarusan bersama, kutub tasawuf. Ini adalah bulan ukhuwah, di mana kita selama ini jarang ketemu mungkin. Nah, Ramadan mempertemukan kita semua. Dan ditambah lagi ada malam yang khairun min alfi syahr. Sekarang ini kita sudah paham semua yang harus saya tekankan selama ini kita menganggap, dan ini tidak salah. Ini sebagai penutup pada atau syuruk, selama ini kita menganggap, dan ini tidak salah, bahwa Lailatul Qadar itu muncul di akhir Ramadan, 10 akhir Ramadan, dan biasanya lagi di malam ganjil, lebih spesifik lagi di tanggal 27. Tapi ini dirahasiakan oleh Allah SWT. Mengapa dirahasiakan? Karena hanya Allah yang tahu di mana malam itu akan muncul. Cuman sederhananya, rumusnya, kalau kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar dan dipastikan tidak akan terlewat, sederhana, burulah dia, kejarlah Lailatul Qadar itu min awwali Ramadan, dari hari pertama Ramadan. Saya sampaikan ini sebelum Ramadan, saya tidak sampaikan ini di akhir Ramadan, udah lewat enggak? Sebelum Ramadan, jauh-jauh Ramadan, supaya kita siap-siap. Jadi kepunglah, ibaratnya itu kan, siap-siaplah, jaringlah. Kalau menangkap ikan itu Lailatul Qadar itu dari awal Ramadan, insya Allah enggak lewat. Tapi kalau kita nyarinya malam ganjil doang, jangan-jangan kita salah hitung pula. Wah, enggak dapat tuh gitu ya. Atau jangan-jangan tanggal 27 doang, enggak. Bisa jadi iya, tapi bisa jadi tidak. Tapi kalau kita ngepungnya Lailatul Qadar itu, memburu Lailatul Qadar itu min awwali Ramadan, pada malam awal Ramadan sampai akhir Ramadan tak lewat satu pun, maka insya Allah kita akan mendapatkan kemuliaan malam tersebut. Nah, jadi masih di bulan Rajab akhir, dalam pekan depan kita akan masuk bulan Sya'ban jemaah. Marilah kita persiapkan diri kita, kita hitung mundur hari-hari Ramadan, semakin dekat dan akan menambah semangat kita dalam menapaki hari-hari suci Ramadan. Jemaah sudah masuk waktu syuruk, sudah tiba waktu syuruknya, kita cukupkan dan kita sisakan diskusi tanya jawab jika diperlukan, baik seputar Isra dan Mi'raj, atau mungkin sedikit tentang Palestina tadi, atau mungkin tentang Ramadan. Kita sisakan waktu. Saya kembalikan ke moderator kita untuk memimpin acara berikutnya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak bawa saya karena enggak order ya. Nanti bisa dikirim jika mau. 3 buku ya, tapi kita lempar kepada jemaah yang pertanyaan kait dengan materi yang bisa digabung.
Terus, ini bisa. Tadi di awal disebutkan terkait Al-Miraj. Terkait program ini, teman-teman mendapatkan pertanyaan, menjalankan Al-Masjid Al-Aqsa itu terdapat dalam surat keberapa, juz berapa, dan ayat keberapa. Ada yang jawab? Oh, ini kuis nih ceritanya. Iya. Masya Allah ya. Jadi ada tiga yang menjawab dan akan dapat hadiah ya. Satu dulu. Ya, kisah Isra dan Mi'raj disebutkan oleh Allah dalam surat apa, ayat berapa, dan bacakan. Oh, juz berapa? Dan bacakan enggak? Quran surat Al-Isra ayat 1 juz 17? Juznya 15, durasinya 17. Belum ada yang benar. Kemudian yang terkait tadi kan ada juga di zamannya Nabi Sulaiman yang bisa memindahkan singgasana Ratu. Siapa nama dari sahabat Nabi Sulaiman tersebut? Orang Sunda ini ya. Mana yang jawab? Asif bin Barkhaya. Asif bin Barkhaya. Boleh dapat, dibenarkan. Kemudian tadi juga terkait dengan Al-Miraj. Dan Nabi bertemu dengan Nabi siapa? Akhirnya memberikan usulan untuk meminta keringanan sholat dan di langit juga. Di langit? Kan tadi jawab. Ya, silakan dapat hadiah ya. Terakhir terkait dengan Ramadan. Tadi ada amalan dari Nabi dan kayak persiapan Ramadan. Jika amalan saja mungkin persiapan untuk mengisi Ramadan itu. Ada yang ketiga, amalan yang disediakan. Akan biar gampang kita harus dengan puasa sunnah, terus yang kedua salat malam, kemudian satu lagi tilawah Quran. Tilawah Quran, dan ada satu lagi bersedekah. Ya, ada 4. Pertanyaannya nanti bukunya akan dikirim dengan baik. Nanti akan ada pertanyaan dari banyak. Monggo silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tuh. Isra Mi'raj kan perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Ya. Langsung ke Mekah. Dan pulang itu apakah dari Mekah ke Masjidil Aqsa atau dari Jakarta langsung ke Mekah? Baik. Jadi dari Mekah ke Aqsa atau ke Mekah. Apakah dari pulang itu dari Jakarta langsung ke Mekah atau balik ke? Ya, paham. Oke ya. Ya, ini mirip dengan pertanyaan kemarin saya ngisi, ada anak-anak yang nanya juga.
Tapi kemarin ada pertanyaan anak-anak, ada tambahannya berapa jam katanya. Ini nggak ada ya. Sama pertanyaannya Pak ya. Itu berapa jam Ustaz katanya. Ya. Jadi perjalanan baginda Rasulullah SAW itu ya, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa ya, itu disebut dengan Isra. Ya. Kemudian dari Al-Masjidil Aqsa ke Baitul Ma'mur dan kemudian Sidratul Muntaha itu Mi'raj. Mi'raj itu artinya naik. Ya. Nah, baliknya karena Rasulullah mengikatkan buraknya di Al-Masjidil Aqsa, maka beliau turun lagi ke situ dan kemudian balik lagi ke Mekah dengan perjalanan yang sama. Jadi tidak dari Sidratul Muntaha ke Mekah enggak, tapi transit lagi di Al-Aqsa. Mengapa? Karena Rasulullah mengikatkan burak. Maka di Masjid Al-Aqsa itu disebut dengan Masjid Burak. Jadi sebelah kanan ya, buraknya enggak ikut, ditinggal dan diikatkan di situ. Maka sampai hari ini di tiang Masjid Burak itu ada ikatan, Pak. Dan masyarakat sekarang di sana mengenalnya, inilah ikatannya udah besi sekarang, ya. Enggak dulu enggak gitu ya. Tapi kira-kira dulu di sini Rasulullah mengikatkan buraknya. Maka di masjid disebut dengan Masjid Burak. Jadi di kawasan Al-Aqsa itu ada beberapa masjid. Ada Masjid Qubatus Hara yang batu tadi. Ada Masjid Marwani. Masjid Marwani ini dulu waktu dikuasai oleh tentara salib dijadikan sebagai tempat kandang kuda. Ya? Ketika dijajah oleh tentara salib dulu 88 tahun, Al-Aqsa itu pernah dijajah oleh tentara salib Nasrani. Nah, Masjid Al-Marwani itu dijadikan sebagai kandang kuda. Itu di tiang-tiangnya masih ada bolongan tepat ngikat tali kuda. Masih ada sampai sekarang. Jadi tiangnya dibolongin gitu kan, dan bisa untuk nyantolin ikat kuda. Karena dulu jadikan sebagai kandang kuda itu masjid. Nah, ada Masjid Al-Qibli, ya, ada Masjid Burak dan seterusnya. Nah, di antara Masjid Burak, tempat Nabi mengikatkan buraknya setelah turun dari langit, kemudian langsung ke Mekah. Nah, demikian rutenya yang saya pahami, ya. Jadi nggak ada pertanyaan tentang jamnya, nggak ada ya. Kenapa? Buraknya tidak ikut, tidak ikut. Ada, silakan Pak. Mohon pencerahan dari Ustaz mengenai hikmah dari perintah Allah kepada Rasulullah bertahan Salat. 50, kemudian 5 dan akhirnya 5. Masya Allah. Mungkin apa hikmahnya? Mungkin pertanyaan saya, kenapa kok tidak langsung 5 saja? Ya. Jadi pencerahan hikmah dari perintah. Ya. Baik, pertanyaan menarik. Jazakumullah. Syariat yang turunkan oleh Allah SWT kepada nabinya dan dipastikan kepada kita semua hari ini ya, itu bertahap ya. Bahkan Al-Quran sendiri turun kepada beliau itu pun bertahap, dan ini yang membedakan dengan nabi-nabi sebelumnya. Nabi Musa alaihissalam kembali di Bukit Tursina itu bawa segepok Taurat langsung, tapi Ibrahim ya ketika menghadap Allah SWT dapat suhuf juga langsung. Daud juga demikian, tapi tidak dengan Rasulullah. Al-Quran yang kita pegang hari ini turun kepada Rasulullah tidak secara blak sekaligus, tapi munajjaman, bertahap, dicicil selama kira-kira 23 tahun. 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di daerah Madinah. Demikian juga dengan syariat, bertahap ya. Tidak Nabi dapat wahyu kemudian langsung perintah sholat, zakat, puasa, enggak, bertahap. Bahkan puasa Ramadan sendiri itu baru diwajibkan Allah kapan? Ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah, itu pun di tahun kedua, jelang perang Badar. Di era Makkiyah 13 tahun menjadi Rasul, nggak ada puasa Ramadan, belum ada. Apalagi zakat, apalagi haji. Haji itu terakhir. Nabi melaksanakan haji itu Pak 3 bulan sebelum meninggal, di ujung. Karena Nabi melaksanakan haji di bulan Zulhijjah, lalu muncul setelah Zulhijjah apa? Muharram, Safar, Rabiul Awal. Nabi meninggal Rabiul Awal. Pulang haji bulan Zulhijjah, lalu Nabi tinggal di Madinah bulan Muharram, lalu kemudian Safar 12 Rabiul Awal wafat, 2 bulan setengah kurang dari haji, ujung gitu kan. Sholat juga demikian. Jadi sholat ini diwajibkan kepada Allah SWT bertahap. Pertama, begitu dapat wahyu surat Al-Alaq 1-5,
Sekitar beberapa bulan kemudian turun surat Al-Muzammil dan surat Al-Mudaththir. Surat Al-Mudaththir itu perintah untuk berdakwah, ya. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir, ya. Adapun surat Al-Muzammil perintah untuk sholat. Sholatnya cuma sekali, malam doang. Qumil laila illa qalila, sudah, itu doang. Nah, baru kemudian masuk tahun ke-3 atau ke-4 kenabian, baru turun perintah sholat 2 kali. Malam sekali, pagi sekali, sore sekali, jadi 3 kali. Ya, jadi sampai tahun ke-4 itu sholat Rasulullah cuma 3 kali, malam, pagi, sore. Lailan, ya, kemudian bukrata wa asyiyah. Demikian namanya sholat itu, ya. Baru persiwa semerat baru 5 kali. Nah, ini jadi syariat sholat sendiri diturunkan secara bertahap, pun penentuan 5-nya pun bertahap. Dari 50, ya, 45, 40 terus sampai akhirnya tinggal 5. Nah, pertanyaannya adalah kenapa harus bertahap seperti itu? Kenapa tidak langsung 5 saja? Kenapa misalnya langsung menerima wahyu ketika di Gua Hira, besoknya langsung perintahkan 5 sholat? Bisa, tapi tidak. Allah ingin mengajarkan kepada kita sebuah proses, bahwa penetapan syariat sendiri itu by proses. Ini yang diajarkan Allah SWT, ya. Dan spiritnya bagi kita hari ini bahwa semua butuh proses. Alam semesta ini diciptakan Allah by proses. Kita apa? Kalau Allah pengen menciptakan kita tanpa proses, bisa. Begitu lahir langsung brewok jenggot seperti ini, bisa. Tapi mengapa harus kecil dulu terus? Nah, ini namanya proses. Saya kira dalam dunia pendidikan ini yang harus kita ajarkan ke anak-anak kita hari ini. Di mana anak kita hari ini sudah kehilangan makna proses. Semuanya pengen serba instan, pengen cepat. Ini gara-gara kebanyakan nonton TikTok. TikTok itu kan 1 menit selesai. Anak kita nggak betah-betah tuh nonton 30 menit, nggak betah dia. Itu ada penelitiannya, Pak. Ya, makanya Riri Reza dulu, ya, ketika beliau udah lama banget gitu kan, ada wawancaranya. Dia melakukan penelitian sebelum bikin film Laskar Pelangi itu. Dia bikin penelitian. Kata dia apa? Kemampuan orang Indonesia nonton itu cuma 6 menit dulu, 6 menit. Lebih dari itu di skip, pindah. Maka dia bikin Laskar Pelangi itu, ya, dialognya itu maksimal 6 menit. Nggak ada lebihnya. 6 menit pindah scene, 6 menit pindah scene. Orang nggak lama, nggak betah nonton lama-lama. Itu dulu. Nah, sekarang kemampuan orang nonton 1 menit, Pak. Maka adalah video short di YouTube, ada reels di Instagram, ada TikTok yang 1 menit. Jadi generasi kita hari ini, ya, sudah kehilangan makna proses. Semuanya pengen instan. Yakin, Pak? Misalnya kalau kita misalnya keluar rumah, meninggalkan anak-anak kita di rumah. Nah, ayah, abi, ibu mau ke Bandung. Mungkin sore pulang atau mungkin malam, ya. Di rumah ada telur, ada beras, ada garam, ada ikan dan ayam di kulkas. Nanti pas waktu makan siang silakan masak. Nah, kira-kira anak kita akan masak nggak? Mereka punya cara makan yang lebih cepat, go food, instan. Beda dengan kita dulu, enggak, gitu kan? Hari ini, ya, mahasiswa, ya, kalau kita ngajar, saya ngajar di beberapa kampus, ya, saya tulis di whiteboard, silakan catat anak. Nggak ada yang mencatat, Pak, di foto, instan. Iya, ya, kita capek-capek nulis, Pak, penuh papan tulis, boro-boro dicatat, di foto sama dia, klik-klik sudah. Jadi, nah, Allah mengajarkan kepada kita, ya, by proses, termasuk juga sholat 5 waktu tadi, ya, 50 dulu terus bertahap. Ini disebut dengan proses. Dan syariat yang lain juga demikian, dilaksanakan oleh Allah Rasul. Itu asbab, ya, syariatnya. Tapi kalau hari ini enggak. Jangan bilang, Ustaz, saya sholatnya proses. Terus sekarang zuhur dulu. Minggu depan baru zuhur dan asar, gitu kan. Minggu depannya lagi zuhur, asar, maghrib. Ya enggak, gitu kan. Enggak bisa, gitu, ya. Atau, Ustaz, saya mau proses. Tahun ini saya puasanya 10 hari dulu, gitu, ya. Tahun depan baru 20 hari. Ya enggak bisa, ya. Karena syariat sudah turun semua, gitu kan. Tidak dilaksanakan, secara proses lagi, tapi secara kafah. Tadi dibacakan ayatnya, ya. Masuk Islam secara sempurna sesuai dengan kemampuan kita. Nah, itu hikmahnya, Pak, ya. Jadi diturunkan, ya, secara bertahap karena melalui proses sebagaimana syariat yang lainnya secara umum. Baik. Ada lagi sebelum kita cukupkan? Silakan.
Pembebasan Tauhid yang memahami Islam yang ada satu kali saya ingin bertanya. Dalam ayat itu kan ada dua tempat, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan ada satu lagi baru mahaulahu, berarti sekitarnya. Nah, memahami Masjidil Haram kita bisa paham, gitu ya. Nah, bagaimana memahami Aqsa yang dari dulu sudah lama banget diikuti oleh banyak Konflik. itu bagaimana Baik. Ya, pada ayat yang terpampang di depan dan sebagian kita juga hafal ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu. Ya. Al-masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Masjidil aqsa yang barakna haulahu, yang kami berkahi di sekitarnya. Nah, jadi Al-Masjidil Aqsa ini adalah masjid yang penuh dengan keberkahan. Ya. Bukan satu masjid, bukan satu titik, tapi di sekitarnya. Ya. Yang kita kenal dengan kawasan Al-Quds, ya. Al-Quds atau kota tua kalau sekarang. Sekitar 1.400 meter kawasan itu luasnya ya. Nah, inilah kawasan yang diberkahi itu. Masjid ini, kawasan ini diberkahi. Mengapa? Karena ini adalah warisan para nabi. Kalau kita ditanya secara umum ya, ini bukan ngetes, tapi bagian dari survei lah ya. Sepengetahuan jamaah, kapan Masjid Al-Aqsa itu pertama kali didirikan? Ini jawab sepengetahuan saja, jangan googling ya. Kapan? Ada yang ini nggak punya pengetahuan nggak? Kalau Ka'bah jelas ya, dibangun di masa Nabi Adam kan jelas. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Sungguhnya rumah yang pertama kali dibuat di Mekah ini adalah rumah yang ada di Mekah, Ka'bah, selesai. Nah, sekarang Al-Masjidil Aqsa itu kapan pertama kali didirikan? Ada yang pernah baca? Yang follow IG saya mesti tahu ya, karena saya udah upload di IG saya beberapa waktu lalu ya. Kapan? Pada Nabi Ibrahim. Ada lagi yang menjawab? Tidak. Al-Masjidil Aqsa didirikan pada masa Nabi Adam alaihissalam. Ya, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, dan ini hadis sahih, ya, riwayat Muslim. Ya Rasulullah, ma awwalu baiti wudi'a lin-nasi fil ardi. Ya Rasulullah, rumah yang pertama kali dia bangun di Makkah ini apa? Kata Rasul apa? Al-Masjidil Haram ail Ka'bah. Ka'bah yang ada di Masjidil Haram, kata Rasul. Maka para sahabat bertanya lagi, summa ayu, lalu apa? Maka Nabi menjawab, Al-Masjidil Aqsa. Jadi Al-Masjidil Aqsa adalah rumah kedua yang dibangun. Ya, kam bainahuma, berapa jarak dibangunnya Ka'bah dengan Al-Aqsa ini? 40 sana, 40 tahun. Artinya masih masa Nabi Adam alaihissalam. Ya, makanya Ibrahim alaihissalam itu, ya, ketika dia lahir di Irak, di kota Aur namanya, diperintahkan Allah untuk hijrah. Ya, maka kami selamatkan Ibrahim dan Lut ya ilal ardi, kepada bumi yang kami berkahi. Di mana? Di Al-Aqsa itu. Jadi ketika Ibrahim hijrah, Aqsa itu sudah ada. Karena dibangun pada masa sebelumnya. Nah, baru kemudian setelah itu ya Aqsa ini diwariskan dari generasi ke generasi. Nabi Ismail itu lahir di Aqsa. Walaupun dibesarkan di Makkah. Karena diantarkan oleh ibunya, oleh ayahnya Ibrahim dan ibunya Sayyidah Hajar ke Ka'bah. Kan begitu ceritanya gitu kan. Dan nabi-nabi yang lainnya demikian, Nabi Ishak, Nabi Yakub. Yakub itu diarahkan di Al-Aqsa. Sebelum nanti Nabi Yusuf hijrah ke Mesir. Nah, sempat ditinggalkan sebentar tuh ke Mesir, nanti beranak pinak keluarlah muncullah Nabi Musa. Nabi Musa membawa Bani Israel lagi ya menuju ke Aqsa lagi. Cuman waktu itu ya Aqsa ini sedang dijajah oleh kaum Jabbarin. Ya, jadi Musa itu Pak setelah selamat dari kejaran Firaun, dia naik ke atas bukit namanya Bukit Jericho. Dia naik Bukit Jericho, kata Allah SWT, ya Musa ayo masuk bersama dengan kaummu ke bumi yang suci, bumi yang dijanjikan ini, Al-Ardul Muqaddasah. Kata kaumnya, inna lan nadkhulaha abada, kami enggak mau masuk.
Mengapa? Fa inna fiha qauman jabbarin. Di dalamnya ada kaum yang diktator. Jadi Bani Israil itu dari dulu pengecut memang. Nggak berani masuk. Ya, karena di dalamnya ada kaum-kaum yang jabbarin, kaum-kaum yang sangar. Ya. Maka dengan penuh dengan kehinaan, Bani Israil itu bahkan mengatakan kepada Musa, idhab anta warabbuka faqatila. Musa, pergilah engkau dengan Tuhanmu dan berperanglah. Inna hahuna qaidun, kami nunggu di sini. Maka sampai akhir hayatnya Musa itu tak sempat masuk ke Al-Aqsa. Dia cuma berdiri di atas bukit Jericho dan mengatakan, ya Allah, andai saya tidak bisa masuk ke masjid, ke tanah yang kau janjikan itu, mohon izinkan saya melihatnya. Maka dari atas bukit Jericho itu, Nabi Musa menantang begitu dan kelihatan Aqsa. Saya rute kami perjalanan ke Aqsa kemarin demikian. 2 hari menginap di Yordan. Pada hari ketiga kami masuk ke kawasan Israel, masuk lewat imigrasi yang sangat ketat. Nah, karena masih siang ya, asar jelang asar jam 2 jam 3 kami dibawa ke Bukit Jericho, ke makam Nabi Musa alaihissalam dan masjid di situ. Dari tempat itu kita turun sedikit Pak, kelihatan Al-Aqsa. Tapi belum masuk Aqsa, belum masuk Al-Quds, belum masuk Yerusalem, masih di luar, tapi sudah kelihatan. Nah, disitulah Nabi Musa meninggal dunia. Baru setelah Nabi Musa wafat, muridnya Yusha bin Nun ya melanjutkan misinya membebaskan Al-Aqsa pada masanya. Makanya orang yang Bani Israel ya, atau kemudian umat Nabi Musa yang menaklukkan Al-Aqsa setelah Musa meninggal adalah Yusha bin Nun. Yusha bin Nun itu saya waktu kecil dulu suka baca Yusha bin Nun, nabi yang mampu menahan matahari. Demikian julukannya. Mengapa demikian? Sebab waktu itu ya, hari Jumat penaklukan itu. Udah sore, Pak. Mereka belum berhasil mengalahkan pasukan musuh untuk menaklukkan Al-Quds ini. Udah sore, maka diberdoa, ya Allah, ya, jangan benamkan matahari sebelum kami sanggup menaklukkan musuh untuk bebaskan Al-Quds. Dan Allah menahan matahari tersebut sampai kemudian tidak tenggelam, dan baru kemudian Al-Aqsa ditaklukkan oleh Yusha bin Nun dan kawan-kawan dan umatnya pada waktu itu. Ya, jadi ini masjid yang penuh berkah, banyak nabi yang lahir di sini, tumbuh di sini. Nanti kita ketemu dengan kisah Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Isa sendiri. Jadi kalau kita masuk ke Al-Aqsa itu ada sebuah tempat di mana Nabi Isa dibesarkan di situ. Di situ ada tempat Nabi ibunya Nabi Isa, Maryam ya, Sayyidah Maryam, tempatnya bertahanus duduk di situ. Tempat dia mendapatkan makanan dari surga, ya. Kan begitu ceritanya, sampai sekarang masih ada di kawasan Al-Aqsa. Jadi ini masjid gitu kan, bukan hanya satu masjid titik seperti Al-Ittihad ini enggak, tapi sebuah kawasan. Ya, maka disebut dengan haula. Ya, berdurasi kira-kira 1.400 meter. Nah, jadi bentuknya memanjang seperti ini ya, paling depan Masjid Al-Qibli, dan ini kondisi hari ini masjid kawasan Al-Aqsa ini, barakna haula ini, alhamdulillah masih berada dalam kekuasaan kaum muslimin. Tapi dia khawatirkan sangat akan diambil alih oleh orang-orang Yahudi. Sebab secara umum Al-Quds ya, kota Al-Quds kota yang dikenal dengan bahasa Inggris Yerusalem. Dulu namanya Al-Quds. Al-Quds, Pak. Nah, di tengahnya itu ada kota tua atau Al-Aqsa ini. Nah, Al-Quds sendiri hari ini dibagi menjadi 4. Satu kawasan agak gede milik kaum muslimin, kemudian sebelah kanan ada milik Nasrani, sebelah kanan depan milik Yahudi, dan ini Kristen Armenia ya. Nah, orang-orang Yahudi ini ya terus berusaha untuk memperluas wilayahnya, baik dengan cara yang kasar ataupun dengan cara yang lunak. Dengan yang cara yang kasar berusaha untuk mengusir penduduknya, dengan cara yang lunak membeli rumah-rumah itu. Saya ketemu dengan Ibu Maryam itu, dia mengatakan itu rumah saya, kan. Berkali-kali ditawar oleh orang Yahudi, pengen mereka beli. Saya tidak akan lepas walaupun saya mati. Mereka berani membayar dengan uang miliaran rupiah untuk mengambil sejengkal demi sejengkal tanah-tanah milik kaum muslim yang ada di situ. Nah, inilah kawasan yang barakna haulahu. Ya, jadi bukan satu titik, tapi satu kawasan yang 1.400 meter luasnya kira-kira tadi. Dia dipagari sedemikian rupa. Nah, cuman emang wilayah ini masih milik kaum muslimin. Cuman kalau pengen masuk ke situ harus izin tentara Zionis. Ini masalahnya. Ya, kita nggak mungkin bisa masuk ke masjid itu tanpa izin dan perkenan tentara-tentara Zionis yang berjaga di pintu-pintu masjid. Tapi kalau sudah masuk kita bebas, Pak. Saya begitu masuk di situ, sholat 5 waktu dan bla bla ya. Saya ngisi taklim 2 jam lebih, kemudian saya live streaming pakai YouTube dan sebagainya gitu kan, bebas kalau sudah masuk. Tapi sebelum masuk itu
kita dijaga ketat. Diperiksa habis-habisan gitu ya. Jadi baik secara administrasi maupun secara fakta di lapangan. Secara administrasi kita boleh masuk ke Al-Aqsa itu dengan syarat ngantongan izin visa dari Israel, bukan Yordan ataupun Mesir. Ini masalahnya, Bang. Sudah dapat visa, ngelewatin imigrasi yang juga dijaga oleh tentara Israel. Kalau kata mereka masuk, kalau enggak. Emang ke Al-Aqsa hari ini tidak semudah kita ke Al-Haram ataupun ke An-Nabawi. Ya, lebih sulit, gitu kan? Dan banyak juga yang gagal. Kami kemarin bersepuluh masuk, 1 orang gagal, tidak bisa masuk sama sekali gitu ya. Dan terpaksa dia tinggal di Yordania. Sementara kami yang 9 masuk. Ya. Di tahun sebelumnya ada Ustadz Canun dari Bandung ya, dia berempat dengan istrinya. Anaknya 2, istrinya, jadi berempat masuk. 3 dia masuk, istrinya enggak, tertinggal di Yordan. Jadi demikianlah ya, relatif sulit ya kalau kita pengen masuk ke tempat tersebut. Tapi inilah kawasan yang disebut Allah dengan Al-Masjidil Aqsa dan haulahu diberkahi oleh Allah SWT. Ya, baik. Cukup. Baik, jemaah, kita sempurnakan dengan doa. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita, dan menyampaikan usaha kita ke bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu radhiyallahu ta'ala an sadatina wa sahabi rasulillahi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azim sultanik. Allahumma rabbana arzuqna ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubarakan ya rabbal alamin. Allahumma rabbana la tada' lana fi masjidina hadha dhanban illa ghafartah wa la daynan illa qadaitah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan min hawaijid dunya illa wa anta ridha wa lana salah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana ja'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma rabbana ja'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma rabbana ja'alil Qur'ana syafi'an lana yaumal qiyamati wa li ahlina ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal islama wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa ahlik a'da'aka a'da'ad din. Allahumma anqidhil masjidal aqsa minal yahudi was-suhyuni wal kuffar. Allahumma arzuqna salata fihi qabla al-mamati muharririn ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.